Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas PPT analisis instrumen serta salawat beriringkan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat dan rahmatnya kita dapat merasakan nikmat dunia yang sangat luar biasa ini. Baiklah, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Profesor Dr. Renard Insinyur Rinaldi Idrus SSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen. Baiklah, pada Zoom kali ini kami ingin mempresentasikan presentasi kami yang berjudul fase gerak pada HPLC dan juga GC. Next, selanjutnya, sebelum kami membahas, kami akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu ada Afifa Sakia, Novia Rahayu, dan Putri Apriliani. Berikut pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Pertama, yaitu pengertian HPLC dan juga GC. Yang kedua, prinsip kerja. Yang ketiga, manfaat. 4, syarat fase gerak. 5, jenis fase gerak. 6, komponen utama. 7, kelebihan dan kekurangan. 8, aplikasi HPLC dan juga GC. 9, daftar pustaka. 10, kesimpulan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography, yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Apriliani. Kepada saudari kami persilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, jadi di sini pertama-tama kita tahu dulu apa itu pengertian dari HPLC itu sendiri. Jadi HPLC itu adalah instrumen analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen-komponen dalam suatu campuran. Yang dimana instrumen ini didasarkan pada pemisahan analit berdasarkan fase gerak dan fase diam. Interaksi antara analit itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antara analit dengan fase gerak yang disebut solvent, dan interaksi analit dengan fase diam yang berupa kolom. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerja HPLC itu dia melibatkan menggunakan fase gerak cair yang dimana zat pelarut atau solvent akan disimpan pada solvent organizer dan terhubung dengan inlet atau outlet dari model lainnya pada alat. Kemudian dipompa di bawah tekanan tinggi melalui kolom yang berisi fase diam. Terus molekul dalam sampel itu akan berinteraksi dengan fase diam dan dipisahkan berdasarkan perbedaan polaritasnya, ukuran atau muatan. Kemudian berbagi pengaturan pada alat ini juga dikendalikan oleh software yang ada pada komputer tersebut. Dan nanti hasilnya dikumpulkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari HPLC. Yang pertama itu, dia mampu memisahkan senyawa-senyawa yang sangat kompleks, bahkan yang memiliki struktur kimia yang sangat mirip. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dengan membandingkan waktu retensi senyawa yang tidak diketahui dengan senyawa standarnya. Yang ketiga itu, HPLC juga dapat menganalisis senyawa non-volatil seperti protein, peptida, asam amino, dan senyawa farmasi lainnya. Nah, selanjutnya syarat fase gerak ini akan dijelaskan oleh teman saya, Novia Rahayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat fase gerak HPLC. Jadi yang pertama itu ada kemurnian tinggi, di mana fase gerak harus bebas dari kontaminan yang dapat mempengaruhi sinar detektor atau menyumbat kolom. Biasanya digunakan pelarut HPLC grade. Yang kedua ada
kompatibilitas dengan sampel dan fase diam, di mana fase gerak harus dapat melarutkan sampel dengan baik, harus sesuai dengan sifat fase diam, polar atau non-polar untuk memaksimalkan pemisahan. Yang ketiga ada stabilitas kimia dan fisika, di mana tidak boleh bereaksi dengan fase diam atau terdegradasi selama analisis. Kemudian stabil dalam kisaran pH yang digunakan, biasanya pada pH 2 sampai 8. Yang keempat ada viskositas rendah, di mana untuk meminimalkan tekanan pada sistem dan mempermudah aliran melalui kolom. Yang kelima ada kompatibel dengan detektor, di mana harus transparan pada panjang gelombang detektor, misalnya UV vis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis fase gerak HPLC. Yang pertama ada fase gerak isokratik, di mana menggunakan satu jenis pelarut atau campuran pelarut dengan komposisi tetap sepanjang analisis. Contohnya itu air ditambah metanol dengan perbandingan 50-50. Kemudian ada fase gerak gradien, di mana komposisi pelarut berubah secara bertahap selama analisis. Misalnya dari polar ke non-polar. Yang ketiga ada fase gerak polar. Dan yang keempat ada fase gerak non-polar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama HPLC. Yang pertama ada reservoir pelarut, di mana dia berfungsi untuk menyimpan pelarut fase gerak yang digunakan untuk membawa sampel melalui sistem. Yang kedua ada pompa yang berfungsi untuk mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi untuk mendorong sampel melalui kolom. Yang ketiga ada injektor yang merupakan tempat memasukkan sampel ke dalam aliran fase gerak, bisa berupa manual atau otomatis. Yang keempat ada kolom, berisi fase diam yang bertanggung jawab atas pemisahan senyawa berdasarkan sifat kimia atau fisikanya. Biasanya terbuat dari bahan seperti silika. Yang kelima ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Contohnya detektor UV vis, fluoresensi, dan refractive index. Yang keenam ada sistem pengolahan data, di mana berfungsi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari detektor untuk menghasilkan kromatogram. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari HPLC. Nah, di sini HPLC ini dia juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya itu ialah dapat menganalisis senyawa non-volatil dan sensitivitasnya tinggi. Dan juga HPLC ini dapat bekerja pada suhu kamar. Nah, selain itu, HPLC juga dapat digunakan untuk menganalisis senyawa yang tidak mudah menguap. Nah, HPLC juga memiliki kekurangan antara lain ialah mahal, terutama pelarut dan juga kolom yang digunakan pada instrumen HPLC ini. Yang kedua, dia tidak cocok untuk senyawa yang mudah menguap karena seperti yang kita lihat di kelebihannya, dia lebih cocok kepada senyawa yang tidak mudah menguap. Selain itu, dia juga memerlukan sejumlah besar bahan organik yang mahal, yaitu pelarut dan juga kolom. Selain itu, dia juga memerlukan pasokan listrik yang cukup banyak. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada aplikasi HPLC. Aplikasi HPLC ini cukup banyak, yaitu ada di bidang industri farmasi, bidang bioteknologi dan juga penelitian biologi, analisis lingkungan, forensik dan juga kesehatan, serta industri makanan dan minuman. Di industri farmasi bisa digunakan untuk mengidentifikasi obat-obatan. Di bioteknologi dan juga penelitian biologi, dia digunakan untuk melihat mikroorganisme. Sedangkan di analisis lingkungan, HPLC digunakan untuk melihat kadar dari
si lingkungan yang ingin diuji tersebut. Yang keempat, untuk forensik dan juga kesehatan itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kelima, industri makanan dan minuman digunakan untuk mengidentifikasi zat bahaya yang terkandung pada makanan dan juga minuman tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang gas kromatografi atau GC yang akan dijelaskan oleh Saudara Putri Apriliani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi atau GC. Nah, pengertiannya yaitu eh, gas kromatografi itu merupakan suatu teknik kromatografi yang menggunakan gas sebagai fase gerak untuk memisahkan senyawa volatil atau yang dapat diubah menjadi volatil. Nah, prinsip kerja dari GIS ini yaitu dia ada dua fase gerak dan fase diam. Jadi fase geraknya itu ada gas inner seperti helium, nitrogen, dan hidrogen. Dan fase diamnya itu lapisan cair atau padat pada dinding kolom kapiler. Jadi prosesnya pertama-tama itu sampel akan diuapkan dan dibawa oleh gas melalui kolom. Terus senyawa yang terpisah berdasarkan volatilnya akan berinteraksi dengan fase diam tersebut. Nah, di sini manfaat dari gas kromatografi itu yaitu dia dapat menganalisis senyawa volatil seperti hidrokarbon, alkohol, dan gas, serta dia dapat berguna untuk menganalisis bahan bakar, minyak, serta monitoring polutan udara. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan di mana saya akan menjelaskan syarat fase gerak gizi. Yang pertama ada inert secara kimia, di mana gas pembawa tidak boleh bereaksi dengan sampel atau fase diam. Contoh gas inert yaitu helium, nitrogen, atau argon. Yang kedua ada kemurnian tinggi, gas harus bebas dari oksigen, uap air, atau kontaminan lain untuk mencegah degradasi fase diam dan meningkatkan sensitivitas. Yang ketiga ada tekanan stabil, di mana harus mampu mempertahankan tekanan aliran yang konsisten selama analisis untuk memastikan pemisahan yang reproducible. Yang keempat, ada kompatibel dengan detektor, di mana harus mendukung fungsi detektor yang digunakan, misalnya helium atau hidrogen untuk detektor flame ionization detector. Yang kedua ada nitrogen untuk detektor electron capture detector. Yang kelima ada kemampuan aliran yang optimal, di mana kecepatan alir gas harus disesuaikan dengan jenis kolom dan analit untuk mencapai efisiensi pemisahan yang maksimal. Ampun, bentar ya. Cepet kali. Gas inert. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis fase gerak pada gizi. Yang pertama ada gas inert, di mana tidak reaktif sehingga tidak berinteraksi dengan analit atau fase diam. Contohnya helium, paling umum digunakan karena stabilitasnya efisiensi tinggi. Yang keempat, ada gas untuk universal. Pembawa dia digunakan untuk detektor universal. Yang keempat, ada gas untuk deteksi khusus, di mana hidrogen atau argon metan sering digunakan untuk detektor khusus seperti electron capture detector. Baik, saya akan selanjutnya
Saya akan membahas tentang komponen utama gizi. Yang pertama ada sumber gas pembawa. Gas inert seperti helium, nitrogen, atau hidrogen yang bertindak sebagai gas sebagai fase gerak. Yang kedua, regulator tekanan dan flow controller, di mana berfungsi untuk mengatur tekanan dan aliran gas pembawa untuk memastikan kinerja sistem yang stabil. Yang ketiga ada injektor, di mana injektor merupakan tempat sampel gas atau cair dimasukkan ke dalam aliran gas pembawa. Yang keempat ada kolom, berisi fase diam yang dapat berupa kolom kapiler atau kolom kemasan yang berfungsi untuk memisahkan senyawa berdasarkan volatilitas dan polaritasnya. Yang kelima ada open kolom, mana berfungsi untuk mengontrol suhu kolom untuk mempengaruhi pemisahan senyawa. Yang keenam ada detektor yang berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa setelah dipisahkan di kolom. Contohnya flame ionization detector. Yang ketujuh, sistem pengolahan data, di mana berfungsi untuk menganalisis sinyal dari detektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari gizi. Sebelumnya, kami mohon maaf atas kesalahan kami dalam penulisan PPT HPLC ini. Yang pertama, kelebihan dari gizi ada 3, yaitu cocok untuk senyawa volatil. Yang kedua, waktu analisisnya lebih cepat. Yang ketiga, biaya fase gerak gasnya termasuk lebih murah. Selanjutnya ialah kekurangan dari gizi. Yang pertama, tidak dapat menganalisis senyawa non-volatil tanpa derivatisasi terlebih dahulu. Dia harus melalui beberapa proses sebelum kita analisis. Jadinya kita harus melalui beberapa proses terlebih dahulu untuk mengecek menggunakan gizi. Yang kedua, dia membutuhkan suhu yang tinggi. Baik, selanjutnya aplikasi dari gizi. Aplikasi dari gizi yang pertama ialah bidang forensik. Pada bidang forensik, gizi digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat yang mudah menguap yang ditemukan di tempat kejadian perkara, seperti obat-obatan atau racun dalam laporan toksikologi. Yang kedua, analisis lingkungan, di mana gizi digunakan untuk menganalisis polutan dan kontaminan di udara, air, dan tanah. Yang ketiga, di industri farmasi, sama seperti HPLC, digunakan untuk menganalisis kemurnian dan juga komposisi obat, serta untuk mengidentifikasi pengotor dalam bahan aktif farmasi. Yang keempat ialah industri minyak dan gas, di mana digunakan untuk menganalisis gas dan komponen dalam produk minyak bumi. Yang kelima, industri makanan dan minuman, gizi digunakan untuk mengidentifikasi bahan tambahan seperti pestisida dan juga kontaminan, serta untuk menganalisis rasa makanan dan minuman tersebut. Baik, selanjutnya kesimpulan pada presentasi kali ini ialah HPLC dan juga gizi adalah teknik analisis penting dalam kimia analitik. Selain kimia analitik, HPLC dan juga gizi digunakan pada bidang farmasi. Pemilihan metode tergantung pada sifat sampel dan tujuan analisis. Keduanya berperan besar dalam berbagai industri seperti farmasi, lingkungan, dan juga makanan. Baik, berikut daftar pustaka yang kami berikut ialah daftar pustaka di mana kami mengambil semua materi yang telah kami presentasikan. Sekian presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.